Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia World The Best Property Companies. Turunnya kasus penularan COVID-19 di tanah air memunculkan asa pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Hal ini pun diprediksi akan turut terasa pada sektor properti, belum lagi pemerintah terus gencar mengucurkan stimulus atau insentif untuk turut membangkitkan penjualan properti. Lantas sejauh apa pengembang mengambil peluang dari kondisi yang ada saat ini? Dan terkait dengan peluang dari kebangkitan sektor properti, kami akan membahasnya langsung bersama dengan Direktur Utama PT Trinity Dynamic Tbk, Bapak Samuel Stefanus Huang. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Mbak Iva. Ya, Selamat sesuai dengan pagi. tema Ya. kita adalah peluang dari kebangkitan sektor properti begitu. Sebetulnya sejauh ini seperti apa sih Pak sebetulnya yang dilihat oleh pelaku industri properti dalam hal tren pemulihan ekonomi nasional? Ya, tadi saya juga ikutin acara CNBC dari awal sudah disampaikan bagaimana optimisme market terhadap sektor properti, dan sebagai pelaku bisnis di sektor properti kami melihat bahwa ini memang adalah satu momen yang sangat baik. Sangat baik dalam arti kata bagi para konsumen. Ibaratnya kalau kita lihat jam, itu sekarang sektor properti itu lagi di jam 6, mulai mau jam 7, jam 8, artinya sektor ini akan bertumbuh. Dan bertumbuhnya akan berkelanjutan. Maka kita melihat tadi optimisme market, bahkan dari research dari CNBC, Pak Arief tadi menyampaikan bahwa ya kita sangat bersyukur kondisi pandemi yang sudah mereda dan juga sektor properti yang mulai pulih. Dan kita juga melihat dari hasil semester pertama, ya, saya juga ngikutin hasil research dari CNBC, ada 2 emiten, salah satunya Ciputra juga kenaikannya revenue-nya lebih dari 43%, BSDE juga naiknya 38%. Jadi di semester pertama tahun 2021 year on year dengan 2020 itu kenaikannya luar biasa. Jadi kalau saya lihat kondisi sekarang yang paling stabil, yang paling promising in the near future adalah di sektor properti. Gitu, Bu. Oke, tadi istilahnya adalah jam 6, jam 7 artinya masih panjang begitu ya Pak ya, untuk prospek kebangkitan dari sektor properti ini juga untuk ataupun juga prospek dari sektor properti ini ke depannya begitu. Nah, tapi kalau kita lihat di kondisi pandemi COVID-19 ini kan pastinya perlu ada adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha di sektor properti begitu Pak. Seperti apa sih sebetulnya strategi untuk adaptif yang dilakukan oleh Trinity Dynamics selama ini? Ya, ini memang kondisi pandemi ini menghambat ya dan juga melumpuhkan banyak sektor. Jadi bukan hanya di sektor properti saja, tapi kita melihat sektor restoran lah, di bidang F&B, terus juga perhotelan, nah itu semua juga kena dampaknya luar biasa. Termasuk juga sektor properti yang tadi saya sampaikan, sektor properti saat ini di jam 5, jam 6 itu adalah at the lowest point. Jadi di saat seperti itu, selaku pengembang, selaku pelaku bisnis, ya kami harus bisa menerapkan strategi-strategi tertentu agar bisa tetap survive, bukan hanya sebagai survive aja, tapi kita bisa tetap bertahan dan juga bisa maju terus. Nah, salah satu yang kami lakukan, ya tentu kalau kita tahu bagi para developer yang ada, ya untuk mengembangkan satu proyek selalu ada 3 faktor yang paling penting. Ya, misalnya saya selalu sampaikan yang pertama adalah 3L, ya, lokasi, lokasi, lokasi. Jadi itu tetap mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah kondisi yang harus kita penuhi. Terus yang kedua juga harus ada konsep. Konsep yang bagus supaya niche market kita itu benar-benar dapat ditargetkan dan kita bisa mencapai apa yang kita planningkan dari konsep. Seperti ada Project The Smith yang kami kembangkan, ini bareng-bareng ya dengan semua shareholder, ya kami pikirkan bagaimana dia akan menjadi home of startup company, ya di mana kami targetnya juga kepada para milenial, jadi jelas. Terus ada kerjasama GoWork, kemudian kami juga sudah siapin satu lantai yang khusus untuk receptionsnya, ruang rapat, conference room dan lain sebagainya. Nah yang ketiga tidak kalah pentingnya itu adalah affordable. Jadi dengan lokasi yang bagus, dengan konsep yang bagus, di saat pandemi ini juga harus affordable. Ya, jadi itu salah satu yang kami lakukan. Nah, tetapi itu adalah kondisi yang agak normal. Tapi di new normal seperti sekarang, salah satu yang menjadi langkah ekstrim dari pihak kami adalah dari para shareholder juga setuju bahwa kami perlu adanya penurunan profit. Ya, jadi memang kita inginnya profit kita kelihatannya baik di atas kertas. Tapi kenyataan kalau misalnya penjualan kita tidak mendukung karena kita mau mencapai target harga jual yang tinggi,
untuk mencapai profit yang kita sudah perkirakan ya nggak bisa jualan, dan kalau nggak bisa jualan apa yang ada di buku dan di kertas ya percuma gitu kan. Betul. Jadi harus turunkan profit kami. Bahkan ekstrimnya sampai penjualan ada buy one get one free gitu, seperti beli baju gitu ya. Tapi itu ekstrim sekali. Luar biasa Dan ya, juga Bang. dan juga itu hanya beberapa unit saja lah sebagai marketing untuk mencari sentimen positif. Oke, Ya, supaya berarti mereka memang bisa beli gitu kan. egonya harus sedikit diturunkan begitu ya, kalau Ya untuk pasti. profit begitu ya di tengah kondisi ini, dan itu adalah salah satu strategi untuk bisa tetap beradaptasi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tapi yang menarik tadi Ya. adalah terkait dengan proyek The Smith ini, karena memang menargetkan generasi milenials, tapi juga tetap dengan konsepnya adalah sesuatu yang mewah begitu. Nah, ini kira-kira seperti apa sih Pak strateginya ketika merancang konsep The Smith ini sendiri gitu, dan kemudian kendalanya untuk pembangunan high rise building ini seperti apa? Ya jadi gini, kalau saya lihat konsep The Smith ini memang targetnya milenial. Ada orang bilang milenial itu budgetnya terbatas, tapi belum tentu ya. Dan juga konsep kami itu ada konsep 3.0 ya. Yang pertama itu adalah kita mau setiap tenan atau pembeli daripada The Smith yang tinggal di The Smith ini mereka punya status yang baik. Status yang baik dimaksudnya kami ada sediakan satu grand LED yang ada di grand lobby. Jadi itu bisa dimasukin company profile mereka saat kalau tamunya datang, vendornya datang, mereka bisa melihat company-nya di sana. Nah, yang kedua juga profesional. Jadi kami sediakan satu lantai full yang tadi saya sampaikan. Jadi ada ruang rapat, conference room, ada receptions. Jadi maksudnya untuk apa itu? Supaya para pembeli yang membeli kantornya tidak terlalu besar, yang katanya ya, bahwa milenial itu budgetnya terbatas, tapi belum tentu. Nah, mereka cukup membeli kantor misalnya 80 meter persegi. Tapi itu bisa dipakai full. Jadi tidak usah siapin ruang rapat, tidak perlu siapin tempat buat reception, itu bisa mengambil tempat lebih dari 40-50% dari kapasitas kantor. Jadi kantor yang mereka pakai itu adalah full fungsionalnya, maksudnya produktivitasnya 100% gitu. Kalau mau rapat kan kita tidak rapat setiap hari kan, dari awal kerja sampai pulang dan setiap hari Senin sampai Jumat. Reception juga. Nah, itu adalah waste of space. Jadi kami sama-sama dengan seluruh para pemegang saham, waktu kami mau kembangkan konsep ini, kami sediakan satu lantai full untuk VIP tenan, mereka bisa menggunakan fasilitas itu. Jadi kalau ada tamunya datang, vendor datang, sudah ada receptionist yang menyapa mereka, ruang kantornya sudah ada, F&B-nya juga sudah ada. Jadi itu membuat menarik bagi para milenial. Nah, kemudian juga kalau kami lihat bagaimana prospek kedepannya dengan kondisi yang ada, kami sangat bersyukur dengan The Smith yang sudah mulai diserah terimakan di saat pandemi ini tidak gampang, tapi kami bersyukur komitmen dari para pemegang saham juga sudah kami selesaikan semua. Dan sekarang juga sudah mulai serah terima. Sebenarnya dari akhir Desember 2020 pada saat pandeminya lagi tinggi-tinggi ya kami sudah mulai serah terima gitu. Nah, jadi konsep untuk milenial itu masuk, kedua juga budgetnya juga affordable, yang ketiga itu konsepnya juga mesti masuk, dan kami tetap akan menjalankan konsep sebagai home of startup companies yang akan tinggal di sarangnya itu di The Smith gitu, the first one in Alam Sutera. Ini menarik sekali ya, karena memang konsepnya juga sudah bagus, kemudian target marketnya juga ternyata ada begitu, dan memang betul-betul menyasar kebutuhan dari para generasi milenials begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kemudian kita lihat juga tampaknya The Smith ini juga menjadi salah satu proyek yang paling sukses begitu, karena terus menunjang dari penghasilan dari Trinity Dynamic juga ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat di sini sebetulnya seperti apa sih dilema yang dihadapi di masa pandemi, karena kita ketahui juga kan memang tampaknya dari para pelaku usaha ini juga ada momen yang ketika apakah proyek ini akan dilanjutkan, mengingat likuiditas juga tampaknya semakin ketat, tapi di satu sisi juga proyek tetap harus dilanjutkan begitu untuk menggain trust dari masyarakat. Nah, ketika menghadapi dilema seperti ini, apa yang dilakukan oleh Trinity Dynamic? Ya, itu pertanyaannya bagus sekali, pertanyaannya gampang, jawabnya susah ya. Karena juga di manajemen yang pertama kalau menurut saya yang paling penting adalah para shareholder termasuk semua BOD ya, dan juga dewan komisaris harus satu hati. Itu pertama kalau menurut saya itu sangat penting, sehati dalam kesulitan supaya kita bisa mencari way out sama-sama. Ya, di dalam grup kami ada Pak Bong Chandra sebagai ujung tombak ya, dan pemasaran yang luar biasa. Kemudian ada Herianto Tanda, kemudian ada Septian, ada Pak Yohanes, ada juga Pak Kevin. Nah, itu kami harus tetap menjaga kesatuan hati. Karena di dalam kondisi seperti ini supaya target atau strategi kami bisa tepat. Nah,
Bahkan sampai para direksi juga setuju, waktu kemarin itu sudah 2 tahun THR kami tidak terima. Ya, kami tidak terima THR, mengurangi cost. Tapi para karyawan staff tidak ada yang kami lewatin THR-nya dan tidak ada satupun yang kami PHK-kan. Jadi di masa pandemi ini ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Tapi juga dengan terpaksa karena kita juga harus work from home, ya mereka pun ada yang willing ya, secara willingly untuk dipotong ya salary-nya sampai 20%. Nah, jadi ya itu termasuk saya juga sebagai direktur utama ya. Jadi kondisi seperti ini ya kita semua harus sadar bahwa ini tidak gampang. Kenapa? Karena komitmen untuk high rise building, dilemanya itu adalah kalau orang sudah beli ya kita akan bangun dan bangunannya ini tentu dari dukungan bank ya, kami juga sangat appreciate kepada dukungan terhadap kami yaitu dari Bank BTN untuk membangun high rise ini. Nah, dalam proses pembangunan ini di saat pandemi terjadi banyak hal. Dari konsumennya batal, nggak jadi karena dia di PHK, ataupun cicilannya mereka minta kecil karena bisnisnya problem. Kemudian juga yang pakai KPA ternyata tidak bisa diloloskan bank karena kolek 5. Jadi pendapatan dari hasil penjualan itu sangat minim. Jadi kami harus bagaimana aja, para shareholder harus keluarkan dana dari koceknya sendiri gitu ya, untuk memastikan bahwa bangunan high rise building ini harus selesai. Karena ya saya percaya dan kami percaya bahwa bisnis properti adalah bisnis kepercayaan. Apa yang sudah kita janjikan kepada konsumen itu yang harus kita tepati. Nah, oleh sebab itu dengan segala upaya, dengan segala kesulitan kami selesaikan bangunan The Smith di tengah pandemi COVID-19 di mana banyak terjadi pembatalan, cicilan yang jadi kecil dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada komitmen. Waktu itu dilemanya adalah dilanjutin atau tidak, ya tidak mungkin kami tidak lanjutkan. Apa yang kita janjikan harus kita tepati. Dan kami bersyukur tanggal 10 Juni tahun ini Trinity Dynamic bisa TBK dan melantai di bursa. Luar biasa sekali, ini sangat menarik begitu ya, begitu banyak tantangan, begitu banyak pengorbanan, tapi tampaknya hasil yang dicapai juga bisa luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan terima kasih sekali Pak Samuel telah berbincang-bincang bersama kami. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.